Jadi agama itu cuma satu Bapak Ibu sekalian. Islam tidak pernah berubah dari pertama sampai hari kiamat. Makanya makna firman Allah, inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah hanya Islam, memang cuma satu Islam itu. Salah satu profesor Yahudi di Israel sekarang, dia ungkapkan dengan fair akhirnya. Dia mengatakan kalau Islam itu agama yang paling benar. Karena memang tidak ada agama lain. Sama semua itu. Karena mereka juga tahu Musa mewasiatkan nanti ada datang setelah saya loh namanya Isa. Isa mewasiatkan akan datang setelah saya namanya Muhammad. Memang saling mewasiatkan nabi-nabi. Dan kalau mereka betul-betul kembali ke literatur yang benar, maka mereka pasti akan masuk Islam. Tidak ada orang Nasrani yang benar-benar mempelajari Injil, benar-benar mencari kebenaran kecuali dapat hidayah. Pasti masuk Islam. Karena memang mereka tahu ini lanjutannya memang. Tidak bisa dipisahin satu sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Menambahkan dari Ustadz Khalid Basalamah tentang innad dina indallahil Islam, yakni di sisi Allah adalah agama Islam. Akan tetapi Islam versinya siapa? Akan tetapi Islam menurut siapa? Selama ini Islamnya kan versi manusia. Selama ini Islamnya kan menurut manusia. Apa buktinya? Banyak perpecahan di dalam agama Islam itu sendiri. Karena manusia memeluk Islam secara versinya sendiri-sendiri, menurut maunya sendiri-sendiri, menurut golongannya sendiri-sendiri, menurut alirannya sendiri-sendiri. Inilah yang dimaksud Islam versi manusia yang berpecah belah. Jadi sesungguhnya Islam yang kita peluk selama ini masih Islam versi manusia. Masih Islam versi hawa nafsu. Masih Islamnya iblis dan setan. Yakni merasa bangga, yakni merasa mulia dengan apa yang kita miliki. Merasa mulia, merasa bangga dengan golongan apa yang kita ikuti, dengan aliran apa yang kita anut selama ini. Inilah bukti bahwa kita memeluk Islam selama ini hanya Islam versi hawa nafsu, bukan versi Al-Quran, versi syaitaniyah, bukan versi Allah. Lalu agama Islam, innad dina indallahil Islam, di sisi Allah itu yang bagaimana? Innad dina indallahil Islam itu adalah la ilaha illallah. Jika tidak ada Tuhan selain Allah di tiap-tiap hati manusianya, itulah yang dimaksud innad dina indallahil Islam. Islamnya versi Allah. Islamnya versi Al-Quran. Yakni jalan selamat pulang kepada rahmatnya Allah. Uripe manungso wangsul boleh pergi pulang kepada uripe Allah. Itulah yang dimaksud Islam yang sebenar-benarnya Islam. Selamat yang sebenar-benarnya selamat.
pasrah yang sebenar-benarnya pasrah, menyerah dan yang sebenar-benarnya menyerah. Itulah Islam. Lalu bagaimana mungkin dikatakan Islam bila di dalam hati kita masih mentauhidkan iblis dan setan daripada mentauhidkan Allah? Lalu bagaimana dikatakan Islam di dada kita masih mentauhidkan diri manusia kita dan hawa nafsu kita yang ada? Diri manusia kita dan hawa nafsu kita yang wujud, diri manusia kita yang hidup, diri manusia kita yang berkuasa, diri manusia kita yang jadi Tuhannya atas hidup dan badan ini. Apakah itu disebut Islam? Sementara kepasrahan kita, sementara penyerahan kita, sementara roji'un atau pulang kita ke dalam diri manusia kita sendiri kepada iblis dan setan di saat apapun yang kita perbuat, apapun yang teraktivitas di dalam kehidupan ini selalu dan selalu tidak selamat, tidak Islam, pulang kepada diri kita sendiri selama ini sebagai penguasa, sebagai penggerak, sebagai yang menggerakkan aktivitas-aktivitas apapun yang kita kerjakan. Syariat-syariat apapun yang kita kerjakan selama ini, kita akui sebagai diri kitalah pelaku dari seluruh syariat kehidupan ini. Sejak akil balik hingga setua ini selalu dan selalu pulang kepada hawa nafsu kita sendiri yang berkuasa atas kehidupan dan atas badan ini. Apakah ini dikatakan agama Islam? Sementara keselamatan puncak kita pulang roji'un jatuh ke lembah linapsi kepada diri manusia kita sendiri daripada kepada lillahi ta'ala, kepada Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Marilah kita koreksi bersama keislaman kita. Marilah kita benahi bersama kesalahan-kesalahan kita. Marilah kita sadari bersama atas kezaliman yang selama ini kita perbuat, yang mana kita lebih mentauhidkan diri kita sendiri di hati kita daripada mentauhidkan Allah. Kita lebih mengesahkan diri kita di hati kita sendiri daripada mengesahkan Allah. Kita lebih mewujudkan diri kita sendiri daripada wujudullah di dalam hati kita. Kita lebih menghidupkan diri kita sendiri daripada uripe Allah di dalam hati kita sendiri. Kita lebih merasa berkuasa daripada kuasa uripe Allah itu sendiri. Itulah selama ini kesalahan-kesalahan kita sehingga kita berpecah belah di dalam agama yang satu. Agamanya seluruh umat manusia, agama yang rahmatan lil alamin, yakni agama yang mana jiwa hambanya, jiwa manusianya sama-sama berpulang kepada rahmatnya Allah. Jadi bila hati kita memang benar-benar Islam di sisi Allah, maka sudah tak ada golongan-golongan lagi, sudah tak ada aliran-aliran lagi, sudah tidak ada perbedaan-perbedaan agama jasa dia lagi. Karena yang ada di dalam hati kita, agama inna dina indallahil Islam, maknanya kita kembali dari mana kita datang dan kembali kemana kita datang. Yakni dari Allah kembali kepada Allah. Itulah sebenar-benarnya agama. Itulah agama yang rahmatan lil alamin. Ketika kita sudah tak melihat perbedaan-perbedaan agama, ketika kita sudah tak bisa melihat lagi perbedaan golongan-golongan, ketika kita sudah tak bisa menyaksikan lagi perbedaan-perbedaan aliran-aliran, akan tetapi yang terlihat
hanyalah persamaan seluruh makhluk yang ada di dunia ini dan seluruh manusia. Kenapa itu terjadi? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan itu semua bila kita sudah pulang ke rahmatullah. Jadi yang bisa menyaksikan itu semua hanyalah Allah. Itulah yang dimaksud Al-Quran. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah aku. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi kupulangkan wajahku kepada wajah Tuhanku. Kupulangkan wujudku kepada wujud Tuhanku. Kupulangkan hidupku ke dalam kehidupan Tuhanku. Kupulangkan kekuasaanku ke dalam kekuasaan Tuhanku yang telah menciptakanku. Inilah yang dimaksud inna dina indallahil Islam. Ketika sudah ada kedamaian, kemakmuran, yang mana sudah tak ada perbedaan lagi antar manusia, yang mana manusia sudah tak mampu menyaksikan diri manusianya, yang ada hanyalah al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah sebuah rahasia dan akulah, kata Allah, yang merahasiai manusia. Bila diri kita sudah dirahasiai Allah dan bila diri seluruh umat manusia sudah dirahasiai oleh Allah, mana ada perbedaan lagi? Yang ada hanyalah inna dina indallahil Islam. Pulang dengan selamat, pulang dengan rela dan ridho, pulang dengan penyerahan, pulang dengan kepasrahan kehadirat Tuhan yang telah menciptakan umat manusia. Itulah yang dimaksud Islam yang sesungguh-sungguhnya Islam menurut versinya Allah. Jadi tergantung hati kita, ikut versinya iblis dan setan, ikut versinya manusianya, ataukah kita beragama ikut versinya Allah. Jadi bagi manusia yang ikut versinya Allah, semuanya boleh ikut versinya Allah, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, dan apapun perbedaan-perbedaannya, boleh mengikuti versi Islam menurut Allah. Pulangnya hatimu kepada Tuhanmu. Kenapa? Karena seluruh manusia ya ciptaan Allah. Bahkan diri kitalah yang merasa Islam ini yang selama ini seolah-olah Allah hanya menciptakan orang Islam saja. Seolah-olah orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi, orang agama lain ada Tuhan-Tuhannya sendiri. Inilah kesempitan hati kita selama ini di dalam beragama dan bertuhan. Karena selama ini kita belum pernah beragama dan bertuhan yang sesungguh-sungguhnya, yang rahmatan lil alamin. Karena agama dan bertuhan yang kita praktekkan selama ini hanyalah ala iblis dan setan, supaya iblis dan setan bisa menyesatkan manusia lebih jauh dan lebih jauh dari Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua, salam hormatku, salam ta'zimku kepada Ustadz Khalid Basalamah. Semoga kita semua di dalam lindungan Allah, semoga kita semua di dalam rahmat Allah. Di sini kami tidak menggurui, akan tetapi kami hanya menambahkan sedikit tentang inna dina indallahil Islam, agar terang benderang apa yang dipaparkan saudaraku Khalid Basalamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan salawat dzalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin zalimin wa akhrijna min bainihim
سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.